Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kolonius Bayu dari kelas Ilmu Komunikasi 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan saat kondisi adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya kemunculan pandemi COVID-19, hampir semua bidang perusahaan mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan hingga ada yang terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bahkan ada beberapa perusahaan yang masih eksis dan terus berkembang demi mempertahankan sebuah perusahaan yang agar tetap stabil dan berjalan dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, saya akan melakukan upaya untuk mempertahankan perusahaan bisnis saya ini agar tetap berjalan dengan cara menganalisis tren pasar yang sedang berlangsung atau yang sedang saya rencanakan. Dalam menjalankan suatu bisnis, salah satu faktor yang terpenting dalam kelangsungan sebuah bisnis yaitu perlu melakukan adanya manajemen risiko. Dalam hal ini perlu melihat bagian apa saja atau mengevaluasi apa saja yang terkena dampak, dan kita perlu merencanakan langkah untuk kedepannya seperti mencari solusi terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun jangan lupa untuk melihat peluang baru di masa yang akan datang. Saya sebagai pemimpin akan terus menganalisis atau meninjau tren pasar yang sedang terjadi agar dapat membuat pola bisnis yang baik dan tepat. Karena adanya COVID-19 ini, perusahaan mengalami berbagai masalah seperti terganggunya operasional perusahaan, penurunan daya jual produk, penurunan pendapatan, dan lain-lain. Saya akan melakukan banyak upaya seperti mencari sebuah strategi bagi perusahaan yang saya pimpin ini dalam menghadapi masalah-masalah yang dialami atau yang berdampak kepada suatu perusahaan yang saya pimpin ini. Tujuan peninjauan yang saya lakukan agar mengetahui dan menganalisa bagaimana strategi perusahaan untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Metode analisis saya yaitu dengan melakukan seperti apa perkembangan sebuah perusahaan dalam menginovasi hal-hal yang baru dan memanfaatkan sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai seorang pemimpin, saya akan melakukan kebijakan dan sasaran kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, peluang, antara lain waktu kinerja fleksibel, kebijakan cuti, lembur, sasaran kerja, serta penilaian kinerja pada setiap karyawan. Sebagai pemimpin, saya juga akan memiliki rasa empati kepada para karyawan agar mereka dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan tepat. Selain itu, pemimpin akan memiliki compassion atau rasa semangat untuk membangun fondasi yang kuat, sehingga para karyawan yang ada di perusahaan saya ini atau yang terlibat dalam perusahaan yang saya pimpin ini memiliki kesehatan mental yang kuat, baik berkompeten, bermotivasi, dan memiliki nilai-nilai yang positif, sehingga keterlibatan mereka tinggi dalam menjaga kelangsungan hidup di dalam suatu perusahaan. Para karyawan akan memandang bahwa pemimpin sebagai orang yang dipercaya dan dihormati, sehingga arahan dan inspirasi dari seorang pemimpin ini
menjadi sebuah pedoman bagi mereka dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Dalam situasi pandemi ini, pemimpin yang tidak mudah putus asa, memiliki kecerdasan spiritual dan emosional yang tinggi, serta mampu mengajak anak buah atau karyawan berinovasi dan mencari terobosan-terobosan yang efektif atau yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perusahaan sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi, harus melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru secara intensif dan efektif. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, compassion ini adalah belas kasih, atau dalam bahasa Jawa bisa kita bilang welas asih atau rasa peduli. Itu menjadi kunci utama antara lain pekerjaan dan tantangan pekerjaan. Khususnya dalam masa pandemi, perusahaan tidak boleh membuat para karyawannya menderita. Jadi seorang pemimpin itu mampu mengelola anak buahnya agar semakin termotivasi dan memiliki mental yang kuat dalam melakukan tugas-tugasnya. Untuk menghadapi suatu situasi pandemi dan ekonomi yang mengalami perlambatan atau penurunan, pemimpin perusahaan perlu mengelola secara tepat dengan mencari peluang dan terus berinovasi secara tepat sehingga menghasilkan keluaran atau hasil yang sangat dibutuhkan. Dalam fakta menunjukkan bahwa selain proses inovasi tidak terlalu cepat atau hasil inovasi pun bahkan tidak selalu menggembirakan atau sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita akan melakukan inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan untuk bertahan atau agar perusahaan kita ini tetap berjalan atau stabil tanpa mengalami adanya dampak yang cukup rugi atau cukup merugikan bagi perusahaan kita dan bagi karyawan-karyawan atau staf yang terlibat dalam suatu perusahaan yang saya bimbing ini. Menjadi pemimpin di masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan yang baru atau bahkan bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin. Secara tiba-tiba semua akan berubah, segala hal harus berubah dengan cepat, termasuk cara kita menjalankan bisnis dan mengorganisasi staf-staf yang terlibat dalam perusahaan kita. Peran pemimpin di tengah disrupsi ini atau di tengah kondisi saat ini sangatlah penting untuk memastikan agar bisnis tetap berjalan dengan kompetitif. Pemimpin pun bertanggung jawab untuk menjaga produktivitas pada staf-staf yang terlibat dalam perusahaan di masa apapun, termasuk di masa pandemi seperti saat ini. Dalam masa pandemi, pemimpin membutuhkan langkah-langkah yang sedikit berbeda dari biasanya agar bisnis tetap beroperasi, tetap berjalan dan konsisten, bahkan atau dapat berjalan dengan maksimal. Hal yang tidak kalah penting adalah mempertahankan performa staf-staf tetap terjaga seoptimal mungkin di tengah situasi yang tidak menentu. Berikutnya saya akan menjelaskan 4 langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin yang baik di masa pandemi. Yang pertama, atur skala prioritas yang jelas dan ditetapkan desentralisasi. Nah, dalam langkah yang ini itu berarti dalam situasi yang sangat dinamis seperti saat ini, perusahaan membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Seperti tugas pemimpin harus mampu memutuskan apa yang akan kita capai atau apa yang akan kita lakukan agar
bisnis kita ini tetap berjalan dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendekatan dalam penyelesaian masalah. Maksud dalam langkah yang kedua ini, seorang pemimpin atau saya akan melakukan sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara berpikir yang lebih kreatif. Sebagai contoh, banyak pemimpin-pemimpin menghadapi permasalahan dalam mengelola keuangan dan menjaga sumber daya manusia yang dimiliki. Itu untuk contoh langkah yang nomor 2 serta pengertiannya. Kemudian yang nomor 3 yaitu tidak kalah penting, yaitu berkomunikasi dengan empati. Dalam suatu pandemi COVID-19 ini, orang-orang membutuhkan pemimpin yang berempati dan tegas, khususnya ketika berkomunikasi. Di tengah masa ini, persebaran berbagai macam informasi sangatlah cepat dan berasal dari berbagai sumber. Terkadang pun hal ini dapat membingungkan banyak orang mengenai kesalahan informasi tersebut, termasuk para staf di perusahaan yang saya pimpin. Kemudian langkah yang terakhir, bangun kohesi atau korelasi tim dengan berbagi cerita humanis. Di tengah pandemi ini, banyak orang melalui tantangan sehari-hari dengan cara-cara yang unik atau memiliki cara-cara tersendiri untuk menghibur. Nah, saya sebagai pemimpin akan mengumpulkan cerita-cerita bagaimana staf yang saya miliki ini melakukan banyak hal hebat di tengah krisis. Hal-hal detail yang menarik yang ada bagikan cerita-cerita ketika dalam online meeting atau conference call seperti Zoom atau Google Meet. Nah, kesuksesan sebuah tim ini berkaitan langsung dalam kemampuan pemimpin tim. Para pemimpin dapat mempelajari cara memberikan arahan, mendengarkan secara aktif, memberikan feedback atau timbal balik, dan mengingatkan rasa percaya diri melalui program tim leadership untuk menjaga relasi dengan tim agar menjadi atau terwujudnya suatu pencapaian bersama. Tujuan bersama itu jadi bisa kita capai dengan baik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.